Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum teman-teman semuanya yang saya banggakan, sehat semuanya. Untuk pertemuan pertama kali ini, nama saya Ferry. Harus saya koordinasi sebenarnya, tapi juga menyatakan tambahan untuk mengajarkan semuanya dalam digitalisasi Al-Quran. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita harus mulai IT. Intinya seperti ini. Mahasiswa Usuluddin bukan mahasiswa yang katrok, ketinggalan zaman. Ya, background kita sama. Kita dari pesantren. Saya sama. Pesantren 6 tahun. Universitas juga 6 tahun. Kemudian belajar di sini dan lain sebagainya. Juga tambahan saya juga di Ma'had juga. Saya juga konten kreator, sehingga banyak aktivitas saya sebenarnya. Jadi kawan-kawan semuanya, aktivitas teman-teman pun saya kira banyak, organisasi dan lain sebagainya saya tahu. Tapi intinya bagaimana kita memanage waktu sebaik mungkin. Aktivitas sunnah jangan sampai mengalahkan aktivitas wajib di perkuliahan dan lain sebagainya. Aktivitas seperti organisasi dan lain sebagainya saya kira jangan sampai mengalahkan perkuliahan kita seperti itu. Untuk pertama kali teman-teman semuanya, saya ingin mengetahui teman-teman semuanya dari mana, kemudian asal madrasah mana atau pesantren mana. Ahmad Azka Musyafi Haka itu benar. Masih tahu Khairun Nisa. Silakan. Dari mana? Dari Pulau Jepara. Ya. Kemudian dari MA. Kemudian Ahmad Ardian Prakas. Kemudian Dwi Anggraini. Muhammad Sumono Pondok Purwo. Ini juga misalnya. Ahmad Khairul Asrar. Dari mana? Dari Patinya? Ya kan? Ya. Pergi? Enggak, kelas. Kemudian dari Ma'had atau pesantren atau aliyah atau SMA? Aliyah. Atau dari Mas Yoso. Mas Yoso. Kemudian BC Fitriani. Ada saya tadi. Ya. Kemudian dari MA? SMA. Kemudian Muhammad Syariful Huda. Belum hadir. Kemudian Sofiana Syariful. Iya, kemudian di sini atau maju? Kamu bisa berarti ya 1 jam dari rumah ya. Nah itu dia sini. Dari Alia? Betul ya. Pagi. Kemudian Dewi Sinata dari mana? Dari Indonesia? Jogja. Kemudian perlindungan. Fauziah ya. Dari mana? Hubungan. Ingat ya. Kemudian dari Alia mana Mbak Fauziah? Alia SMA. Mana? Baik. Muhammad Bahaul Ahbab belum hadir. Kemudian Muhammad Alamul Buddha dari mana? Kemudian dari Alia. Baik. Kemudian Muhammad Mukhlisun dari mana? Demaknya? Ya enggak. Itu saya dari Sikmuli. Iya. Astagfirullah. Pondok. Mungkin pulau kerasa. Rasa baik yang selatannya ya. Setiap 1 minggu saya ke sana.
Semoga kawan-kawan semua ya. Kemudian Miftahul Jannah dari mana Pak? Dari semarangnya Maryam baik. Kemudian anak SMA satu Maryam. Kemudian Rudiati Rahma. Ya dari mana Pak? dari Lampung. Masya Allah. Dari Aliyah juga Lampung. Ini di Lampung atau datang sini? Orang sini langsung dibawa ke Lampung. Oh iya. Maksudnya gimana? Di Lampung. Maksudnya Lampung pagi kan ya? Calonnya kamu alhamdulillah. Kan bawa ke sana. Dia perlu jawab apa berbuatnya. Kemudian rencana tenema dari mana? Aceh 4 ini. Aceh alihnya. Kemudian Abdul Mufid Zakaria. Sania Nabila Atikoh dari mana? Lulusan. Dekat sama saya. Ya. Aliyahnya? Oh, berarti langsung dari mana? Dari Sajarman mungkin. Masya Allah. Tapi bisa ya Sajarman dari kita ada. Ya. Kemudian Eka Fitrotin dari mana? Dari Jati. Jadi Kudus. Oke, kemarin gajian kan? Langganan Tapi hanya 1-2 hari lah ya. Sudah ada retensi kan? Kolam retensi yang sudah ada samping. Maksudnya yang dari kunjungan ke arah saya. Oke, ya Allah. Itu biasa. Kemudian Ahmad Yusuf dari mana alihnya Pak? Mansur. Dekat ini ya, namanya kota ya. Kemudian Ahmad Yusuf Samsul Haji, belum haji. Siti Layuni, iya dari mana? Undaan. Undaan. Kemudian datang ini. Hebat Allah. Kemudian Alifa Nurani Maharani belum hadir. Kemudian Nisa Rahmania Aziza dari mana? Dari Kebumen. Anda dari kamu kita tadi. Oh ya. Alihnya mana ya? Sana coba Kebumen. Semangat ya. Muhammad Khairani dari mana? Alihnya Muhammad Ahmad Zaki Abdullah belum hadir. Baik, kawan-kawan semuanya, kita hari ini dan seterusnya kita akan insya Allah pertemuan kita selalu offline ya, dan akan berteman di sini. Kalau nggak di sini di samping. Kalau orang ini dipakai, nanti kita akan di samping ke teman-teman di lab IGT. Nah ini adalah kontrak kuliah kita. Saya sudah menyampaikannya di dalam kelas ya. Silahkan bisa dibaca masing-masing. Keaktifan, kehadiran teman-teman semuanya, tugas kelompok, tugas individu. Nanti tugasnya akan saya kasih linknya untuk teman-teman semuanya upload di dalam situ. Ya, kemudian apa saja pembahasan kita dalam satu semester ini? Inilah yang akan kita bahas. Kita akan membahas typing master. Bagaimana mengetik Indonesia dan Arab dengan 10 jari, bukan 2 jari saja. Saya teman-teman seperti itu ya. Habis itu sebulan rusak keyboardnya karena saking kencangnya itu ya. Nah ini teman-teman semuanya. Materi ini sangat penting sekali untuk mendukung teman-teman semuanya ketika waktu nanti wawancara kerja. Penting. Tes PNS mungkin, tes sebagai guru mungkin, tes sebagai TU mungkin, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Saya katakan ini penting.
Karena kemampuan mengetik seseorang itu akan dilihat oleh kepala yayasan, kepala madrasah, rektor, atasan, calon atasan teman-teman semuanya, semua seperti itu. Nanti kan misalkan bisa mengetik 10 jari langsung ditunjukkan seperti itu, teman-teman bisa jadi lolos itu. Ini IT sangat penting. Ijazah sama, hadis sama, banyak ribuan orang yang sama ijazahnya seperti teman-teman, paham ya? Tapi tidak semua kemampuan itu bisa dimiliki oleh teman-teman yang dari S1 dan masih ada. Dari mana? Dari menawar. Ahmad Rizkamuddin, tahu? Ustaz Menawar. Enggak, bukan Ustaz Pondok Indonesia. Memang dari mana? Ustaz ini harusnya kenal Ahmad Rizkamuddin. Ini kalau sebenarnya ribuan bahkan jutaan, ya teman-teman yang sama ijazahnya seperti teman-teman. Ya, tapi ketika waktu teman-teman menunjukkan kemampuannya dalam ini, yakinlah di situ akan membuka peluang besar untuk kita tahu tahun ini alhamdulillah ada sekitar 6 sampai 7 teman-teman dari IGT, ya 12 keseluruhan dari IHA juga yang tembus sebagai pengurus Kementerian Agama. Alhamdulillah kita syukuri. Sebenarnya angka itu sangat sedikit sebenarnya, harusnya lebih banyak lagi karena dibuat kawan-kawan kita yang sudah lulus dari IPTIH, namun hanya beberapa saja yang tembus SCPNS. Padahal itu peluang itu sangat besar. Ini kawan-kawan semua bisa memenuhi panggilan dengan baik. Oh belum, ya Pak. Udah cuma siapa ini? Dari mana? Dari Kalimantan. Kalimantannya? Kalimantan Timur, Kota. Oh iya. Dekat ke Ali ya berarti ya. Pondok kan dari rumah. Aliannya di mana? SMA. SMA apa sih? Baik. Mbak dari siapa? Ini dari Tuban. Tuban. Aliannya? Aliannya di SMA Batu Kamu. Kalau tahu itu. Baik. Ini kalau intinya seperti itu. Pertama berarti kita pembelajaran teknik master, nanti akan ada linknya. Teman-teman mengerjakan ya sendiri-sendiri, menyelesaikan tugas teknik master itu step by step. Terus nanti sebenarnya memfoto ya, memfoto tugasnya. Kalau sudah tugas akhir berarti sudah terlihat bahwa teman-teman mahir dalam teknik master itu, baik Arab ataupun Indonesia. Ini 2 pertemuan bahasa Indonesia, 2 pertemuan bahasa Arab. Nanti kita akan membahas juga tentang bahasa ini penting sekali, cara pencarian kita, referensi ketika waktu penulisan jurnal ataupun skripsi, ya bagaimana mencari kitab yang ada di Maktabah Syamila. Kita juga belajar Mendeley, Syamila dan Mendeley ini sama. Kemudian rumus-rumus Excel, teman-teman semuanya ketika waktu wawancara kerja ini Excel sangat penting sekali. Ya, teman-teman juga menjadi bendahara masjid, madrasah, bendahara rumah masing-masing, pengeluaran, pemasukan suaminya dan sebagainya semuanya tercatat di Excel. Itu lebih cepat daripada harus menghitung satu persatu. Ini kalau semua Excel itu penting. Tapi dasar ya, teman-teman bisa mengembangkannya sendiri. Kalau kita membahas Excel semuanya, 16 pertemuan selesai sebenarnya. Ya kan? Maka ini hal-hal yang penting yang harus teman-teman kuasai. Kemudian kita juga membuat soal-soal multiple choice dari quizzes AI ini termasuk ya. Kemudian kita juga membuat gambar-gambar dari Leonardo.ai. Kemudian juga membuat lagu dan ChatGPT dari ChatGPT dan Sonos.com, IKArt, ya Fullbot, ini AI semuanya. Karena pembelajaran kita kebanyakan AI sekarang. Jadi membuat karakter tokoh yang bergerak. Saya beberapa hari yang lalu membuat seakan-akan ada Mas Dodo
Cristiano Ronaldo yang datang ke YN Kudus untuk seminar dan lain sebagainya itu bisa kita buat lewat TA. Jadi teman-teman semuanya hal-hal yang akan kita bahas di dalam semester ini. Ada pertanyaan sampai di sini kawan-kawan? Ini mendukung progres kita di dalam pembelajaran IT. Tapi sebenarnya di dalam pembelajaran saya ini ada yang menyambung dengan programming hadis. Sayangnya programming Quran ya, sayangnya programming Quran tidak yang mampu saya. Jadi berhak prerogatif seorang dosen untuk mengatakan mata kuliahnya seperti apa. Tapi untuk mata kuliah IT dan Quran dan IT ini, ya ini adalah satu semester kita. Sementara programming hadis sebenarnya nyambung, masih ada banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam IT. Saya kira itu untuk pengenalan mata kuliah kita, hal-hal yang harus kita bahas dalam satu semester. Kalau tidak, kita akan membahas ini kawan-kawan semuanya. Kenapa kita harus memanfaatkan digitalisasi Al-Quran ataupun Al-Hadis ya. Pertama, kita sudah masuk di era digital kawan-kawan ya. Ini sudah era digital. Semuanya sudah memakai digital. Ini perkembangan komputer dari zaman ke zaman. 76 seperti ini mesin ketik ya. 77, 80. Kemudian sudah berubah menjadi digital ini. 2000 sudah 2000 ke atas sudah mulai digitalisasi. Dulu kita menyimpan lewat flash disk ya, bukan flash disk apa namanya ya. Bukan hard disk apa lagi. Ini loh. Kopi sangat kecil sekali penyimpanan itu. Kemudian kalau beberapa kali dipakai sudah rusak. Sementara sekarang dengan digitalisasi, dengan internetisasi sangat mudah sekali. Perkembangan handphone juga demikian. Silakan, Mas siapa ini? Mas Umar dari Kuman apa? dari Alia. Ya, baik. Ini perkembangan handphone juga. Ya, betapa cepatnya perkembangan handphone. Tahun 70-an kawan-kawan semuanya, handphone pertama kali diperkenalkan oleh Mr. Bond, James Bond di dalam filmnya 007. Tapi waktu itu masih sebagai prototipe saja, belum ditemukan aslinya. Seakan-akan dia berbicara lewat telepon tapi tanpa kabel. Dan itu tahun 70 baru ditemukan pada tahun akhir dari tahun 1980-an itu ditemukan handphone pertama kali. Kemudian bergerak ke sini 96 dan lain sebagainya sampai sekarang itu handphone sangat canggih sekali. Saya masih ingat awal-awal di Mesir dulu untuk mengabari orang tua harus mengirim surat. Bu, alhamdulillah anakku sudah sampai di Mesir dengan selamat. Seperti itu. Kirim surat, habis itu 1 bulan baru sampai ke Indonesia. Habis itu dikirim lagi balik kepada saya. Waktu itu masih ada handphone tapi handphone yang sangat jadul sekali. Jadi seperti ini. Sekali Pak anjing langsung wassalam anjingnya. Ini kawan-kawan semuanya. Ini hal-hal yang menarik dalam digitalisasi. Maka orang yang memanfaatkan teknologi digital dengan baik dia pemenang. Ini sama-sama sekali lagi sama-sama SAG, sama-sama S1-nya sama, ya. Kemudian pendidikannya sama, namun teman-teman kalau memanfaatkan digitalisasi, yakinlah teman-teman akan menjadi pemenang. Ini handphone Nokia, ya. Kemudian ini juga perkembangan sosmed yang sangat pesat sekali. Di tahun ada Friendster ya, tahun 2000-an itu ada Friendster. Sekarang sudah belum benar ya, MyScape dan lain sebagainya. Ini yang Messenger. Ini yang Messenger juga sudah tidak kita kenal lagi sekarang. Ini awal-awal dulu saya mengenalnya yang Messenger, sekarang Gmail ya, sekarang sudah Gmail semuanya. Kemudian ada WhatsApp, YouTube, Telegram, Ebadi, Multiply dan lain sebagainya ya. Ini media sosial yang bisa kita manfaatkan.
Ya, teman-teman semuanya bisa melihat bagaimana produktivitas saya di dalam digitalisasi konten kreator. Saya memanfaatkan IG, Facebook, YouTube untuk mengupload konten-konten dakwah saya. Ini Instagram, ini YouTube, hampir setiap minggu, TikTok, tapi sayangnya ini kan ini saya membahas ini bukan berarti saya pengen terkenal, tidak teman-teman semuanya, tidak. Tapi saya ingin menebarkan keilmuan saya. Nah ini dia, ini kemarin saya baru buat di selesai lalu. Saya sudah ada 100 berapa ini? Kelihatan 213 viewer. Meskipun cuma 5 menit, 1 menit, 2 menit, tapi dari sini kita sudah mendapatkan pahala semuanya. Dan ini selama Facebook ini belum kita, video-video kita masih aman. Ya, bahkan setiap hari viewernya nambah, pahala kita menambah. Kita menyeru kepada kebaikan, mansana sunatan hasanatan walau ajrun wa ajruman nabiha duna an yaqusamin husyai. Ya, orang yang mengamalkan dari ajaran kita juga mentransfer pahala kepada kita tanpa mengurangi pahalanya dia. Ya, kita mengajak kebaikan, kita dapat pahala orang lain, dan orang lain kita mengajak keburukan. Ayo zinanya, ayo zinanya, ayo zina. Itu juga mendapatkan transferan dosa dari orang lain juga. Bisa kita bayangkan TikTok itu, ya, yang konten-konten nggak jelas itu ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Kalau kita tidak semangat dalam berdakwah di media sosial, tergerus kita dengan zaman, dengan konten-konten yang nggak jelas seperti itu, yang mengajak perzinahan, selingkuh, dan lain sebagainya, hancur dari kita. Terus siapa yang akan mendapatkan dari ini? Teman-teman semuanya. Kalau misalnya Mas siapa ini? Dari mana? Semua juga tahu. Astagfirullah. Aliannya mana? Soal. Iya, sama. Mas sudah dulu. Gelombokan. Tapi enggak dari gelombokan, tadi ya. Ini kawan-kawan semua. Ini bisa kita bayangkan, misalkan ini adalah 200 viewer. Kemudian dari Instagram, ya, teman-teman. Instagram saya kemarin juga saya upload. Khutbah Jumat, saya rekam dan sebagainya. Ini berapa viewer ini? Ada sekitar 190-an kawan-kawan. Ini YouTube pun demikian, ada 1.100 subscriber, alhamdulillah. Saya belum menikmati monetisasi, belum. Dan saya juga tidak berharap hal itu semuanya. Saya hanya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini 20 viewer. YouTube paling sedikit. TikTok yang paling banyak ini TikTok berapa? Ada sekitar 190 sampai 200 viewer dari TikTok saja. Ini menunjukkan nanti apa? Bahwa kalau kita memanfaatkan teknologi yang baik, bukan berarti kita ketinggalan zaman, tapi kita juga bisa mengendalikan orang lain lewat media sosial kita. Kenapa banyak perselingkuhan tahun-tahun ini? Karena memang yang ditonton itu adalah video-video perselingkuhan seperti itu maksudnya. Seakan-akan itu adalah hal yang wajar di mata masyarakat, hingga akhirnya udah selingkuh. Padahal zina itu adalah apa salah-salah. Karena kalau zina ini karena dia adalah pembunuhan yang sangat parah sekali.
Orang yang zina, apalagi zina muhsan, di dalam Islam seperti apa? Dirajam ya, dirajam ya, dilempar sampai mati, dilempar sampai mati. Tapi kalau perselingkuhan di Indonesia cuma digrebek di polisi, itu selesai. Besok zina lagi ke tempat yang lain, di hotel mana sebagainya. Ini yang menjadi maka dasar maka kalau kita melihat fenomena seperti ini, saya mengajak kawan-kawan semua, ayo kita aktif di dalam dunia dakwah. Pahalanya sangat banyak nanti di akhirat. Amin. Ya, pahalanya banyak. Mengajak hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa, tapi mengajak. Ini yang harus. Apalagi teman-teman semua calon kiai, calon ustaz, amin. Amin Tuhan, calon itu tahun yang baik yang akan mengajak anak-anaknya di dalam hal yang baik. Kemudian berikutnya adalah posisi berdakwah. Ini, ini kan. Ini kawan-kawan. Dampak positif dan negatif dari media sosial sebelumnya ya banyak sekali ya. Ini kan sebelum saya kan sedikit sekali membahas tentang ini. Facebook, YouTube 2005 ya, Twitter 2006, Instagram itu semuanya dikuasai oleh Amerika. Sekarang berhasil menguasai teknologi. Cina ini berhasil menguasai teknologi, sudah beralih kepada Cina. Mungkin bisa jadi tahun-tahun berikutnya ini sudah ditinggalkan, beralih kepada teknologi dari Cina. Siapa pemenang teknologi, siapa yang menguasai teknologi, itulah pemenang dunia. Indonesia konten-konten yang nggak jelas itu pemenangnya. Kemudian apa namanya, kalau mencemooh orang dan lain sebagainya itu langsung viral. Atau pemain-pemain kita yang dizolimi di negara orang lain, timnas ya, langsung dicari videonya, dibuang dan susah korban. Itu yang terjadi. Ini yang terjadi dicari masuk. Ya, ini maka media sosial pertama komunikasi global ya, saya tulisan teknologi. Pertama, komunikasi global, berbagi informasi, pengetahuan, meningkatkan kesadaran sosial, promosi bisnis, platform kreativitas dan hiburan ya, membangun dan menjaga komunitas, pengaruh positif dalam pendidikan, peluang ekspansi sosial, jaringan sosial, kemudian penyebaran informasi yang sangat cepat. Ini semuanya adalah manfaat media sosial yang bisa kita manfaatkan ya. Hanya saja ada beberapa hal yang negatif juga dari media sosial ini. Kemudian juga ada hal yang positif ya, pasti ada hal negatifnya. Pertama, negatifnya adalah penyebaran informasi yang cepat, masalah kesehatan mental ya. Kesehatan mental sering kali orang itu tidak sehat mentalnya gara-gara media sosial. Lihat tangganya membeli mobil baru, akhirnya nggak sehat. Beli mobil baru, istri baru, pegangan tangan ya, itu tidak wajar.
kerja di posting di media sosial atau apa itu posting yang mau iya postingan yang selalu begini. Meskipun itu adalah suami kalian yang sah, ya cukuplah 1-2 kali posting itu cukup. Foto aja, Ya foto aja, nggak perlu harus video jalan-jalan musnah kamar dan lain sebagainya. Kan semua orang juga bisa musnah kayak gitu. Musnah nggak harus kemudian di-shoot, dilihat orang-orang tanya dan lain sebagainya. Udah kayak film India dan lain sebagainya. Ini apa sih? Ya orang ini sih bullying pelecehan daring ini sering terjadi. Jadi apalagi di timnas kita kalau sudah dizolimi ya ini pelecehan daring tidak tahu yang hasil yang dari apa juga ya itu besar-besar itu dibully seluruh Indonesia ya itu sama sih. Siapa itu? Ampun Pak, yang Pak sama Pak Hayat itu loh. Oh, Basim. Oh, Sultan. Oh, Fir'aun. Intinya seperti itu ya. Ya, betul aja loh. Ya, itu kan bacaan hari ini. Saya kira banyak hal yang negatif ya. Kemudian disinformasi, berita palsu, gangguan terhadap hubungan sosial, banyak sekali ya. Putus ya, kemudian selingkuh dengan orang lain gara-gara melihat kawannya SMA sekarang. Ya, sudah tidak lagi berhubungan dengan suaminya, ya, sudah menjadi janda, akhirnya WA. Padahal dia sudah mempunyai istri. Kamu sekarang dan punya anak. Ini mau nikah sama ini dan gitu ya. Habis itu saya sudah apa? Aku sudah tidak kuliah malah. Istrinya loh. Bahkan kita ketemuan. Jumat kosong loh. Ayo, ini Jumat aja. Mana nih Mesir. Harus dihindari Kalau teman-teman semuanya sudah waktu itu nikah, siap nikah dengan dirinya, menerima kekurangan kelebihan, harus tetap sampai kapanpun berjalan. Kakek ini. Laki-laki pun demikian. Lebih dari itu. Kalian bisa masuk hanya saja ketentuan di Indonesia kalau kalian tidak mendapatkan restu dari sang istri tidak sah pernikahannya. Bangga, urun kalau Apa saja dan ada hal yang harus ini ditepati di dalam apa poligami. Tidak hanya masalah nafkah, keadilan, tapi juga banyak hal. Ada ketentuannya di dalam Kementerian Agama. Silakan dipelajari kalau memang pengen ya, tapi harus nabung banyak ya, menjadi orang kaya dulu, pengusaha kaya dulu. Bos Madura. Jadi Bos Madura dulu. Ya, saya kira itu. Tapi nggak perlu harus poligami. Kalau memang kenapa harus dua kali? Bingung kan ya? Ini kawan-kawan. Yang kemudian berikutnya adalah tekanan sosial dan keinginan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Tadi ya sudah kita bahas. Kemudian penurunan produktivitas, perbuatan yang tidak pantas dan berbahaya, dan judi online. Hal-hal negatif dari media sosial. Iya. Kemudian ini judi online. Kita mengenal AI, ini AI ya. Saya kira cukup ya untuk pengenalan kita. Silakan teman-teman semuanya buka namanya typing.com
Nah, misalkan internetnya diaktifkan, kemudian buka yang namanya mati lagi ini, sharpnya mati lagi. Typing club, Typing belum oke ya. Ini kalau bang start typing kalau Typing Google. suara tahun di tahun berapa? Ini sudah desktop di rumah ini saya terus ada mau cepet dong. Ayo boleh kan kalau berusaha. Sudah. Typing club sebentar ini kita share dulu. Sudah. Ya ini kawan-kawan. Typing club ya ini ya. Typing club. TYPING club. Silakan bisa dicatat dulu di handphonenya. Ya. Typing club.com. Nah ini kawan-kawan, ada bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia dulu dalam 2 minggu ini kita mempelajari bahasa Indonesia dulu. Kita pakai login ya ini ya. Akhirnya kita login dari sini, login ya, login pakai Gmailnya masing-masing yang sudah tersambung di Gmail langsung bisa login. Oke. Tapi memang kita memanfaatkan internet di sini agak lambat ya teman-teman ya. Pelan-pelan saja. Efisiensi berapa ya? Bisa mati kan belum ada. Ini kenapa?